Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puja dan puji hanya milik Allah tabaraka wa taala. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama al-mutaqaddimin wal mutaakhirin, dan juga semua orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pada siang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang fadailu al-ilmi, yaitu keutamaan-keutamaan ilmu. Saya ambil dari kitab Khamsa wa Arba'una Dalil ala Fadl Ilmi, yaitu 45 dalil keutamaan ilmu yang ditulis oleh Sultan Ibnu Abdillah Al-Umari. Ada sebuah buku kecil judulnya 45 dalil keutamaan ilmu, ditulis oleh Sultan Al-Umari. Ya, di situ beliau menyebutkan 45 dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim, dari sunnah Rasulullah SAW, dari ucapan para ulama yang menunjukkan keutamaan ilmu agama, maksudnya ya, ilmu syar'i. Yang pertama adalah keutamaan ilmu dari Al-Qur'anul Karim. Ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu tentang Allah SWT, tentang Rasulullah, tentang agama Islam, tentang iman, tentang tauhid, tentang akidah, ya. Dalil pertama yang beliau sebutkan adalah anallaha nafal musawata baina ahli ilmi wa ghairihim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menafikan ya persamaan antara orang yang berilmu dengan orang lain. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Ini dalil pertama yang menunjukkan keutamaan ilmu syar'i, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutamakan orang yang berilmu. Allah tidak menyamakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Jawabannya tentu tidak sama. Orang yang memiliki pengetahuan ya memiliki ya kedudukan yang mulia, memiliki posisi yang mulia ya dalam kehidupan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalil yang kedua, anallaha amara birruju' ilaihim wa su'alihim wa hazihi tazkiyatun lahum. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kembali kepada mereka dan bertanya kepada mereka, kepada para ulama maksudnya, wa hazihi tazkiyatun lahum. Dan ini adalah merupakan pujian untuk mereka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kalian kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Ya, ketika kita tidak mengetahui sesuatu, kepada siapa kita kembali? Kepada siapa kita bertanya? Ya, tentu kepada orang yang mengetahui, ya, kepada orang yang berilmu. Ini menunjukkan orang yang berilmu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang mengetahui. Ya, tanyakan kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui ya hukum suatu persoalan. Kemudian yang ketiga, anallaha madaha ahlal ilmi bi an ja'alal qur'ana mahfuzan fi sudurihim. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang yang berilmu dengan menjadikan Al-Qur'an terjaga di dalam dada mereka. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Akan tetapi dia merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang jelas di dada orang-orang yang diberikan ilmu. Nah, di antara bentuk pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berilmu adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'anul Karim, kitab Allah Subhanahu wa taala, terpelihara, terjaga ya di dalam dada orang-orang yang berilmu. Ini menunjukkan keutamaan, keistimewaan orang yang berilmu. Di mana kitabullah azza wa jalla, firman Allah Subhanahu wa taala, tersimpan ya di dalam dada mereka. Mereka menghafal Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an itu ada dalam dada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Tetapi dia merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang jelas ya di dada orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang keempat dari ilmu dari Al-Qur'anul Karim adalah anallaha amara nabiyahu bi talabi ziyadati minhu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memohon tambahan ilmu. Ini keistimewaan yang keempat dari ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yang mulia Muhammad SAW untuk memohonkan tambahan ilmu. Ya, Allah perintahkan nabinya ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan menambahkan ilmu beliau. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu sesuatu yang sangat
ya mulia kedudukannya. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Rabbku tambahkanlah oleh engkau ilmuku, dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku tambahkanlah ilmuku. Ya, walam ya'murillahu nabiyahu bi an yatluba ziyadata fi syai'in illa fil ilmi, dan Allah tidak perintahkan nabinya untuk meminta tambahan kecuali pada sesuatu kecuali pada ilmu. Allah SWT tidak memerintahkan nabinya untuk berdoa memohonkan tambahan harta, tambahan kedudukan, tambahan kemasyhuran, ya tidak. Ya, tapi Allah SWT hanya memerintahkan nabinya yang mulia Muhammad SAW agar memohonkan tambahan ilmu, tidak yang lain. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan ilmu yang kelima dari Al-Qur'anul Karim, annahum ahlul khasyah, bahwa orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu khasyatullah, bahwa ilmu itu yang sebenarnya adalah rasa takut dalam dirimu terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu mau melaksanakan perintah Allah dan mau menjauhi larangannya. Ya, orang yang berilmu, yang sebenarnya berilmu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya hanyalah para ulama. Jadi yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hambanya adalah para ulama. Ini menunjukkan keistimewaan ilmu, keistimewaan pembawa ilmu itu para ulama. Mereka lah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membuat kita takut untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membuat kita ya dengan penuh hati dengan sepenuh hati mau melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa khasyatullahi min a'zamit turuqil musilati ila ridwanillahi wa jannatihi. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan jalan paling luas yang mengantarkan kepada keridhaan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan jalan yang paling luas yang akan mengantarkan kepada keridhaan Allah dan kepada surganya. Dengan takut kepada Allah, orang tidak mau bermaksiat, orang tidak mau melakukan dosa, orang tidak mau melakukan pelanggaran-pelanggaran ya terhadap agamanya. Ya, dengan takut kepada Allah, orang bersedia ya dengan sepenuh hatinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya, sehingga dia menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Keistimewaan ilmu yang keenam dari Al-Qur'anul Karim, annal ulama humul ladzina yafhamuna amsalal Qur'an. Ya, bahwasanya para ulama itu merekalah orang-orang yang memahami amsal, yaitu perumpamaan-perumpamaan yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Dan itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat untuk dipikirkan oleh manusia. Wa ma ya'qiluha illa al-'alimun, dan tidak ada yang bisa memikirkannya kecuali orang-orang yang alim. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an membuat banyak perumpamaan, dan perumpamaan atau disebut dengan amsalul Qur'an itu adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ilmu kepada ya manusia. Dan tidak ada yang benar-benar memahami amsal Al-Qur'an, perumpamaan-perumpamaan Al-Qur'an, kecuali orang-orang yang alim. Ya. Wa fil Qur'ani nahwu bid'atan wa arba'ina masalan. Dalam Al-Qur'an ada lebih dari 40 masal, lebih dari 40 masal. Jadi lebih dari 40 perumpamaan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa kana ba'dhu salafi iza marra bi mathalin lam yafhamhu yabki. Sebagian salaf jika ia melewati perumpamaan dalam Al-Qur'anul Karim lalu dia tidak memahaminya, yabki, maka dia akan menangis. Wa yaqul, dan dia mengatakan lastu minal alimin, saya tidak termasuk di antara orang alim. Perumpamaan-perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala buat dalam Al-Qur'anul Karim adalah untuk kita pahami, untuk kita pikirkan. Ya, oleh sebab itu sebanyak 40 amsal perumpamaan Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Dan kita mesti memikirkan amsal tersebut, perumpamaan-perumpamaan tersebut. Orang-orang yang terdahulu kalau mereka membaca ayat yang di situ disebutkan perumpamaan lalu dia tidak memahaminya, maka dia akan merasa sangat sedih, bahkan ada yang menangis. Karena ya orang yang tidak memahami amsalul Quran, perumpamaan-perumpamaan Al-Quran, dia adalah orang yang bukan alim. Ya, ini keistimewaan yang keenam dari ilmu. Bahwasanya amsalul Quran itu hanya dipahami oleh orang-orang yang berilmu.
Keistimewaan ilmu yang ketujuh dari Al-Quranul Karim, annallaha addada ni'amahu ala rasulih, bahwa sesungguhnya Allah SWT telah menghitung nikmat-nikmatnya atas rasulnya. Allah SWT telah mengingatkan rasulnya dengan nikmat-nikmat yang diberikannya kepadanya. Fakanal ilmu min ajalliha, dan ilmu termasuk di antara nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada rasulnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah ajarkan kepadamu apa yang sebelumnya tidak kamu ketahui. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya dan mengingatkan rasulnya Muhammad SAW dengan nikmat-nikmat yang Allah SWT telah karuniakan kepadanya. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada rasulnya adalah Allah Subhanahu wa taala ajarkan ilmu kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah ajarkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu-ilmu yang sebelumnya tidak kamu ketahui. Ini menunjukkan keutamaan ilmu yang sangat besar. Keistimewaan ilmu yang ke-8 dari Al-Quranul Karim, annallaha ta'ala zammal jahla wa ahlahu, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala mencela kebodohan dan orang yang bodoh. Qala ta'ala, walakin aktsarahum yajhalun. Ya, wa qala subhanahu, dan Allah SWT berfirman, wa a'rid 'anil jahilin. Di antara bentuk kemuliaan ilmu di dalam Al-Quranul Karim adalah Allah Subhanahu wa taala mencela kebodohan, al-jahal, ya, ketidaktahuan. Itu menunjukkan bahwa kebalikannya, lawannya adalah suatu hal yang mulia, yaitu ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, walakinna aktsarahum yajhalun, tetapi kebanyakan mereka, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang jahil, ya, dengan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dalam ayat yang lain, wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang yang jahil. Fa iza kana al-jahlu mazmuman falimaza la tarfa'ul jahla an nafsik. Jika kebodohan itu adalah sesuatu yang mazmum, yang dicela, falimaza la tarfa'ul jahla an nafsik. Kenapa kamu tidak berusaha menghilangkan kebodohan dari dirimu? Wa tabda'u bi talabil ilmi, dan kamu mulai menuntut ilmu. Ya, siapa yang senang kalau dikatakan jahil? Enggak ada. Kalau orang dikatakan dia jahil, dia tidak tahu, dia enggak ngerti, itu enggak ada yang terima. Enggak ada yang terima. Pasti menolak. Ya. Karena kita ini, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, nanti juga disebutkan oleh Syekh, bahwa di antara bentuk keutamaan ilmu adalah tidak ada orang yang senang dikatakan sebagai orang yang jahil. Tidak ada orang yang senang dikatakan sebagai orang yang jahil. Manusia itu senang kalau dikatakan dia pandai, dia ngerti, dia tahu ilmu. Ya. Nah, oleh sebab itu, karena kejahilan itu sesuatu yang tercela, kenapa kita tidak berusaha menghilangkan kejahilan tersebut dari dalam diri kita? Bagaimana menghilangkan kejahilan? Yaitu dengan talabil ilm, dengan menuntut ilmu, supaya hilang kejahilan tersebut dari diri kita. Ini keistimewaan ilmu yang ke-8, bahwasanya Allah mencela orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengetahui. Keistimewaan ilmu yang ke-8 dari Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala madahal kalbal mu'allam wa ja'ala saydahu mu'tabarun bihi. Qala Ta'ala, mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Ya, bahwasanya Allah SWT memuji anjing yang terlatih dan menjadikan buruannya mu'tabarun bihi, yaitu sah untuk dimakan. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, mukallibin, kalian mengajarkan anjing itu untuk berburu, tu'allimuhunna, ya, tu'allimunahunna, kalian mengajarkan mereka, melatih mereka untuk berburu, mimma 'allamakumullah, ya, dengan ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kalian. Ya, di antara bentuk keutamaan ilmu adalah apabila seseorang memiliki anjing yang terlatih untuk berburu, memang dia pergunakan anjing tersebut untuk memburu binatang buruan, said, ya, seperti kelinci, seperti rusa, kijang dan sebagainya. Lalu anjing terlatih tersebut menangkap hewan buruan, maka hewan buruan tersebut sah dimakan. Sementara kalau anjing amatiran, anjing yang tidak terlatih menangkap buruan, maka buruannya tidak sah ditangkap, tidak sah dimakan. Ya, itu menunjukkan bahwa anjing yang terlatih saja, yang punya pengetahuan, punya ilmu, itu ya sembelihannya halal dimakan, menunjukkan kelebihan ilmu. Sementara yang tidak terlatih tidak boleh dimakan meskipun dia berhasil menangkap orang buruannya, karena dia menangkap buruan itu adalah untuk dirinya, bukan untuk tuannya. Beda dengan anjing yang sudah terlatih, dia menangkap hewan buruan adalah untuk yang pemiliknya. Ya. Fa iza kana al-kalbul mu'allamu afdala min ghairihi, jika anjing yang terlatih lebih mulia dari yang lain, fa kaifa bil insanil muta'allimu, bagaimana dengan orang yang berpengetahuan? La syakka annahu afdalu min ghairihi minal jahilin, tidak diragukan
bahwa orang yang berilmu lebih utama dari orang-orang bodoh lainnya. Ya, kalau anjing yang terlatih saja, yaitu lebih mulia daripada yang tidak terlatih, maka bagaimana dengan orang yang memiliki kepandaian, memiliki pengetahuan, memiliki keahlian? Tentu dia lebih mulia daripada yang tidak memilikinya. Ya, kita lihat dalam kehidupan kita ini, kita semuanya ya menghormati orang-orang yang berilmu, siapapun dia, ya orang Islam ataupun tidak, karena dia berilmu kita hormati. Ya, ini menunjukkan keutamaan ilmu ya. Jangan manusia, anjing yang berilmu saja, anjing yang terlatih saja, ya sembelihannya hasil buruannya halal dimakan. Beda dengan yang tidak terlatih. Kemudian yang ke-10 dari Al-Qur'an yang menunjukkan keutamaan ilmu, Allah Ta'ala akhbara an Musa alaihi salam wa rihlatihi Allah Ta'ala akhbara an Musa alaihi salam, bahwa Allah Ta'ala telah mengabarkan ya kepada kita tentang Musa alaihissalam, warihlatihi, dan rihlahnya, li ajlil ilm, ya, karena ilmu. Qala ta'ala ala lisani Musa, Allah Ta'ala berfirman melalui lisannya Musa alaihissalam, ya, atau menceritakan ucapan Musa alaihissalam, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ya, di antara bentuk keutamaan ilmu adalah ar-rihla fi talabil ilm, yaitu melakukan perjalanan panjang demi menuntut ilmu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'anul Karim tentang seorang nabi yang mulia, Musa alaihissalam. Di mana Musa alaihissalam melakukan perjalanan yang jauh ditemani oleh pembantunya Yusha ibn Nun. Untuk apa dia safar? Rihlah yang jauh. Untuk talabil ilm, untuk menuntut ilmu. Ketika dia mengetahui ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa. Ketika bertemu dengan hamba tersebut, Khadir alaihissalam, maka Musa alaihissalam menyatakan kemauannya untuk menuntut ilmu dari Khadir. Kata Nabi Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Apakah aku boleh mengikuti engkau, ya, dengan niat agar engkau mengajarkan, ya, kepadaku ilmu pengetahuan. Beliau melakukan perjalanan yang jauh, ya, untuk apa? Untuk ilmu. Boleh melakukan perjalanan yang jauh untuk mendapatkan pengetahuan. Ini menunjukkan ya keutamaan ilmu. Kemudian keistimewaan ilmu yang ke-11 dari Al-Qur'anul Karim, anna awwala ayatin nazalat iqra fa fiha al-hasu 'ala al-ilm. Bahwa ayat yang pertama turun kepada Rasulullah adalah perintah membaca Iqra. Fa fiha al-hasu 'ala al-ilmi. Dalam ayat tersebut ada dorongan untuk berilmu. Ya, ayat yang pertama turun kepada Rasulullah adalah 5 ayat pertama surah Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Di situ tidak ada perintah salat, di situ tidak ada perintah zakat, perintah haji, ya, perintah amar ma'ruf nahi munkar, perintah jihad, tidak ada. Perintah yang pertama adalah Iqra, bacalah. Ya, sehingga kata para ulama, ya, bahwasanya ibadah, ya, yang dikerjakan oleh seorang muslim tidak benar, tidak sah tanpa didasari oleh ilmu. Oleh sebab itu ayat pertama yang turun adalah perintah berilmu terlebih dahulu, kemudian perintah-perintah yang lainnya. Ini beberapa dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan keutamaan ilmu syar'i. Kemudian kita lihat ahadisu fi fadlil ilm, yaitu hadis-hadis tentang keutamaan ilmu. 1, ma warada fi fadli majalisil ilm, ya, yaitu hadis yang menerangkan tentang keutamaan majelis ilmu, yaitu majelis yang di dalamnya diajarkan ilmu. Ya, an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah radhiyallahu anhu dia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabihi. Bahwasanya Rasulullah SAW keluar menuju suatu halaqah, suatu lingkaran yang terdiri dari para sahabat. Faqala ma ajlasakum, maka beliau bertanya, apa yang membuat kalian duduk dalam lingkaran ini? Qalu jalasna nazkurullah, jalasna nazkurullah. Ini tulisannya kecil banget ini. Mereka berkata, kami duduk adalah untuk berzikir mengingat Allah, wa nahmaduhu, dan untuk memujinya, ala ma hadana lil Islam, ya, wa manna bihi alaina. Kata sahabat, kami duduk untuk berzikir mengingat Allah SWT. Kami duduk untuk memuji Allah SWT atas hidayah Islam yang telah dia karuniakan kepada kami. Kemudian kata Rasulullah, qala Allahi ma ajlasakum illa zakat. Kata Rasulullah SAW, demi Allah, apakah kalian tidak duduk kecuali karena sebab tersebut, karena niat tersebut? Qalu wallahi ma ajlasana illa zakat. Para sahabat menjawab, kami tidak duduk wahai Rasulullah kecuali karena niat tersebut. Qala ama inni lan astahlifakum tuhmatan lakum. Kata Rasulullah selanjutnya, ketahuilah, sesungguhnya aku
tidak meminta kalian bersumpah karena kecurigaan terhadap kalian. Walakinahu atani Jibril, akan tetapi Jibril telah datang kepadaku, fa akhbarani, lalu beliau mengabarkan kepadaku, innallaha yubahi bikumul malaika, rawahu Muslim. Yaitu apa yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi, sesungguhnya Allah telah membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Ini menunjukkan ya keutamaan ilmu para sahabat. Duduk-duduk dalam sebuah lingkaran, mereka berzikir mengingat Allah. Berzikir mengingat Allah di antara maknanya adalah mereka membahas ilmu dalam majlis tersebut, ya. Kemudian mereka mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah karuniakan kepada mereka. Di antaranya adalah nikmat Allah jadikan sebagai seorang muslim, ya. Kemudian Nabi bertanya, "Kenapa kalian duduk-duduk?" Para sahabat ya mengatakan, "Kami duduk ya untuk itu, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk talabil ilm, untuk berdiskusi, bertanya jawab tentang ilmu." Ya. Kemudian kata Rasulullah, "Saya ya menyuruh kalian bersumpah bukan karena saya curiga kepada keadilan kalian, kepada kejujuran kalian, tidak. Ya, tetapi Jibril datang kepadaku memberitahu bahwasanya Allah bangga ya terhadap kalian di hadapan para malaikatnya." Jadi majlis-majlis ilmu yang di dalamnya pelajari ilmu pengetahuan tentang akidah, tentang fikih, tentang akhlak, tentang adab, tentang tafsir Al-Quran, tentang syarah hadis. Itu adalah majlis-majlis yang Allah Subhanahu wa taala banggakan di hadapan para malaikatnya. Oleh sebab itu kita berusaha untuk datang ke majlis ilmu yang mendengar, memahami, mencatat ya, dan juga ya memperoleh ilmu dari majlis tersebut. Jangan sampai kita ya ketika datang dan ketika pulang sama saja tidak mendapatkan ilmu sama sekali. Karena majlis ilmu itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di hadapan para malaikatnya. Hadis yang kedua tentang keutamaan ilmu, ya, Syekh menyebutkan la yazalullahu yaghrisu fi hadzal din gharsa yasta'miluhum fi ta'atihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanam ya dalam agama ini suatu tanaman yang Allah Subhanahu wa taala pergunakan mereka untuk ketaatan kepadanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanam di dalam agama ini suatu tanaman yang Allah Subhanahu wa taala tuntun mereka untuk senantiasa taat kepadanya. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, Ibnu Qudamah berkata, ya, wa gharasullahi hum ahlul ilmi wal amal. Tanaman Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang berilmu dan beramal. Falau khalatil ardu min alimin khalat min gharasillahi taala. Seandainya bumi ini kosong dari seorang alim, maka bumi juga akan kosong dari tanaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya mengumpamakan orang yang berilmu seperti tanaman yang Allah Subhanahu wa taala tanam di muka bumi. Apa gunanya tanaman? Yang membawa manfaat yang sangat besar bagi manusia. Membawa kegunaan yang sangat besar bagi manusia. Demikian pula alim. Demikian pula orang yang berilmu, dia membawa manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Buahnya bermanfaat, bisa berteduh di bawahnya, ya, bisa mendatangkan berbagai macam manfaat. Demikian pula orang yang alim, ya. Seandainya bumi tidak ada tanamannya, apa yang terjadi? Bumi akan kering, bumi akan menjadi tidak subur. Demikian pula seorang alim, ketika dia tidak ada di suatu tempat, maka tempat tersebut tidak ada ya kebaikannya. Kemungkaran juga akan merajalela, ya. Tidak ada yang mengingatkan orang dari berbagai macam kemungkaran. Kemudian hadis yang ketiga, ya, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakibi. Rawahu Tirmizi wa hasanahu. Ya, kata Rasulullah SAW, keutamaan orang alim atas orang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan atas semua bintang-bintang. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan atas bintang-bintang. Bulan ada berapa? Satu saja. Ya, tapi kalau malam hari, bulanlah yang paling bersinar ya di dunia ini. Sementara bintang dia tidak ya secara sinar bulannya. Nah, demikian keutamaan orang alim di antara hamba ahli ibadah ya. Wa fihi waqafat. Dalam hadis ini ada beberapa renungan ya. Waqafat artinya renungan. Satu, ma wajhu tashbihil alimi bil qamar. Apa bentuk kesamaan antara seorang alim dengan bulan? Apa bentuk kemiripan antara seorang alim dengan bulan? Al-jawab, jawabannya, annal qamara ya'khudhu nurahu minasyams. Bahwasanya bulan itu dia mengambil cahaya dari matahari. Wa hakazal alimu ya'khudhu ilmahu minal wahyi. Demikian pula seorang alim, dia mengambil ilmunya dari wahyu. Kata Rasulullah SAW,
keutamaan orang alim itu seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang-bintang. Lalu apa kesamaan antara orang alim dengan bulan? Apa kesamaan antara orang alim dengan bulan? Kesamaan yang pertama, bahwa bulan itu mengambil cahayanya dari matahari. Demikian pula orang alim, dia mengambil ilmunya dari wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annal qamara darajat, bahwasanya bulan itu bertingkat-tingkat. Hilalun, badrun, wa ma bainahuma. Yaitu hilal bulan sabit, badar bulan purnama, wa ma bainahuma, dan bulan antara keduanya. Wa hakazal ulama yatafawatuna fi ilmihim. Demikian pula para ulama yang mereka bertingkat-tingkat dalam ilmunya. Kalau kita lihat bulan tidak selalu besar. Dia awalnya kecil, bulan sabit, kemudian semakin lama semakin besar, kemudian bulannya besar utuh yang disebut dengan badar Jadi ukuran bulan itu berbeda-beda. Demikian pula para ulama. Para ulama tidak semuanya satu tingkat, tidak. Ada yang ilmunya banyak, ada yang ilmunya sedikit, ada yang ilmunya sangat luas, ada ilmunya dalam berbagai macam bidang, Ada yang ahli dalam fikih, ada yang ahli dalam akidah, ada yang ahli dalam bahasa Arab, ada yang ahli dalam bidang-bidang yang lain. Demikian. Para ulama tidak semua ahli dalam berbagai macam bidang Sebagaimana halnya bulan. Ada yang pengetahuannya sangat luas, ada yang pengetahuannya tidak seluas alim yang lain dan seterusnya. Sebagaimana halnya bulannya. Baik. Kemudian fadlul alimi 'alal 'abidi min umur. Keutamaan orang alim atas abid, atas ahli ibadah ada dari beberapa bentuk. Anna naf'al alimi muta'addin bi khilafil abid. Apa keistimewaan orang yang alim atas abid? Abid ahli ibadah, dia rajin ibadah tapi kurang ilmu. Kalau alim dia mengetahui dan dia ahli ibadah, dia juga beribadah. Apa keutamaan orang alim atas abid? Yang pertama, bahwa manfaat orang yang alim itu muta'addi, itu melewati orang lain. Karena diajarkan orang lain, sehingga manfaat dari ilmu itu melampaui orang lain. Berbeda dengan abid, berbeda dengan ahli ibadah. Dia mungkin soleh, dia mungkin ahli tahajud, ahli solat, ahli tilawah, ahli sedekah. Tapi kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri. Dan kaidahnya dalam agama kita, bahwa sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang lebih besar pahalanya daripada yang manfaatnya hanya terbatas kepada individu tertentu. Yang kedua, annal ilma yusahhihul ibadata lal aks. Bahwasanya ilmu itu mengoreksi ibadah, tidak kebalikannya. Bukan ibadah yang mengoreksi ilmu, tidak, tapi ibadah yang mengoreksi ilmu. Tapi ilmu yang mengoreksi ibadah, tapi ilmu yang mengoreksi ibadah. Kalau orang mengetahui, maka dia akan koreksi ibadahnya. Oh, ternyata ini salah, ternyata ini tidak sesuai dengan sunnah, ternyata ini berlainan dengan sunnah dan seterusnya. Siapa yang mengoreksi ibadah kita? Adalah pengetahuan kita. Tidak sebaliknya. Bukan ibadah yang mengoreksi ilmu, tidak, tapi ilmu yang mengoreksi ibadah. Makanya semakin luas ilmu seseorang, maka normalnya ibadahnya juga semakin benar sesuai dengan ilmu yang dia ketahui. Kemudian keutamaan ilmu atas abid yang lainnya, annal ulama warasatul anbiya walam ya'ti hadzal lil abid. Bahwasanya para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan ini tidak berlaku pada abid, pada ahli ibadah. Siapa pewaris para nabi? Pewaris para nabi adalah para ulama. Apakah abid ahli ibadah pewaris para nabi? Tidak. Kata Rasulullah SAW, innamal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya pewaris para nabi adalah para ulama. Abid tidak pernah disebut sebagai pewaris nabi. Annal abida taba'un lil alimi muqallidun lahu. Bahwasanya seorang abid, seorang ahli ibadah, dia itu pengikut bagi orang alim dan muqallidnya. Kalau ada orang ahli ibadah, ada alim, maka ahli ibadah ini, orang soleh ini, dia akan menjadi pengikut. Bahkan dia menjadi pentaklid bagi orang yang alim. Annal ilma yabqa naf'uhu ba'dal maut. Bahwa ilmu itu manfaatnya tetap abadi setelah kematian. Wa hadza laisa fil ibadah. Dan ini tidak ada pada ibadah. Jika kita seorang yang alim, lalu ilmu kita ajarkan kepada orang lain, maka manfaat dari ilmu tersebut akan abadi setelah kita nggak ada. Lalu ilmu tersebut diajarkan lagi kepada orang lain, maka manfaatnya menyebar dan meluas. Berbeda dengan ahli ibadah. Ada seorang ahli ibadah, dia rajin sholat, sunnah, di samping ibadah-ibadah yang wajib, dia rajin puasa sunnah, dia berbagai macam ibadah sunnah yang dia kerjakan, di samping ibadah yang wajib tentunya. Maka manfaatnya
hanya terbatas untuk dirinya. Selama dia hidup, bermanfaat bagi dia. Tetapi setelah dia meninggal, maka tidak bermanfaat dia. Berbeda dengan ilmu. Yang selama ilmu tersebut diajarkan kepada orang lain, maka dia akan bermanfaat. Meskipun orang yang mengajarkan itu sudah meninggal dunia. Ya. Kemudian hadis yang keempat tentang keutamaan ilmu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki dia jadi orang yang baik dalam agama ini, maka Allah buat dia mengerti tentang agama ini. Nah, barang siapa yang Allah ingin jadikan sebagai orang baik, Allah buat dia mengerti tentang agama ini. Muttafaqun alaihi. Fa iza ra'aitallaha sarrafaka lil ilmi wa mujalasati ahlihi wal istifadati minhum wal istifadati min ayyi wasilatin nafi'atin li tahsilil ilmi fa'lam anna Allah arada bika khaira. Jika kamu melihat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkanmu untuk ilmu dan untuk duduk dengan ahli-ahli ilmu dan untuk mengambil manfaat dari mereka ataupun mengambil manfaat dari wasilah yang bermanfaat lainnya untuk mendapatkan ilmu. Fa'lam anna Allah arada bika khaira. Maka ketahuilah bahwasanya Allah ingin kebaikan untukmu. Jika kita Allah mudahkan untuk menuntut ilmu, jika Allah SWT timbulkan gairah, semangat dalam diri kita untuk menuntut ilmu, itu tanda kebaikan. Jika kita Allah mudahkan untuk datang ke majlis ilmu, untuk mendengarkan ilmu dari para syekh, para ustaz, itulah tanda kebaikan. Jika Allah mudahkan kita untuk menggunakan berbagai macam fasilitas yang ada untuk talabul ilm, zaman sekarang ada kajian offline, ada sebagainya, lewat HP, lewat radio, lewat TV, dan melalui wasilah-wasilah lain, melalui sarana-sarana lain. Itu adalah tanda kebaikan bagi kita semua. Jika Allah memudahkan jalan bagi kita untuk menuntut ilmu, itu adalah tanda kebaikan bagi kita. Kata Rasulullah SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang yang baik, Allah buat dia mengerti ilmu agama. Sebaliknya, kata Syekh Ibnu Baz, kalau ada orang yang tidak Allah kehendaki dia kebaikan, Allah Subhanahu wa taala persulit urusannya untuk menuntut ilmu. Ada majlis-majlis ilmu tapi dia punya alasan terus untuk tidak menghadiri majlis ilmu. Ini tanda orang tersebut tidak Allah kehendaki kebaikan padanya. Kemudian hadis yang kelima tentang keutamaan ilmu, kata Rasulullah SAW, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Barang siapa yang menyuruh kepada petunjuk, kepada agama yang lurus ini, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Barang siapa yang mengajak orang untuk mengikuti agama yang lurus ini, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya. La yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Pahala yang dia peroleh itu tidak mengurangi pahala mereka sama sekali. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan memperoleh dosa kesesatan di atas dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu zalika min asamihim syai'a. Hal tersebut tidak mengurangi dosa mereka sama sekali. Wa kullu ahadi si fadli ad-da'wati wa ta'limi tadkhulu dhimnan fi ahadisi fadli ilmi. Kemudian kata Syekh, semua hadis-hadis tentang keutamaan dakwah, keutamaan mengajar, itu termasuk secara cakupan dalam hadis-hadis keutamaan ilmu. Li'anna ad-da'wata la taqumu illa 'alal ilm. Karena dakwah tidak tegak kecuali di atas ilmu. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala. Seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut, tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Barang siapa yang mengajak kepada keburukan, dia dapat dosa. Seperti dosa orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali. Kemudian, semua hadis yang menjelaskan tentang keutamaan dakwah, keutamaan mengajarkan ilmu, itu juga mencakup dalil tentang keutamaan ilmu. Karena dakwah, karena taklim, karena pengajaran tidak bisa berdiri tanpa adanya ilmu. Kemudian hadis yang ke-6, innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nasil khairat. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka memuji orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Sesungguhnya Allah dan para malaikat memuji orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Fanzur li hadzal fadlil kabir. Lihatlah keutamaan yang besar ini. Kaifa yafuzu man yu'allimun nasa
bi tsana'illahi. Lihatlah keutamaan yang besar ini. Bagaimana orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia memperoleh pujian dari Allah. Ya. Wastighfaril malaikati bisababi ta'limihi. Dan juga bagaimana orang yang mengajarkan ilmu memperoleh permohonan ampun dari malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala karena orang alim mengajarkan ilmu. Wa hadza lan yatahaqqaqa illa idza kana ladaihi ilmun walau kana qalila. Dan ini tidak akan terrealisasi kecuali jika dia memiliki ilmu walaupun sedikit. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah dan para malaikat yang memuji orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ada orang mengajarkan kebaikan, dia ajarkan tata cara wudhu yang benar, dia ajarkan tata cara solat yang benar, tata cara tayamum yang benar, tata cara istinja yang benar, tata cara puasa yang benar, tata cara haji yang benar, tata cara membaca Al-Quran yang benar dan sebagainya dari hukum-hukum agama ini. Maka orang yang mengajarkan kebaikan ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Allah menjanjungnya. Ya, ini keutamaan yang besar. Ya. Ini keutamaan yang sangat agung ya. Dan malaikat memohonkan ampunan untuk orang tersebut. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, malaikat memohonkan ampunan untuk mereka. Ya. Dan tentu ya pujian Allah tersebut, ya permohonan ampunan dari malaikat untuk orang tersebut tidak akan terwujud tanpa adanya ilmu. Ya. Oleh sebab ini juga menerangkan keutamaan ilmu. Kemudian hadis yang ketujuh, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang menempuh suatu jalan ya untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, barang siapa yang menempuh suatu jalan agar mendapatkan ilmu pengetahuan syar'i, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena orang alim dengan ya ilmunya dia mungkin beramal sedikit, tapi karena amalnya benar di atas ilmu, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya yang selanjutnya hadis naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa badlaghaha farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu wa hadzal hadisu mutawatirun haitsu rawahu mi'atan wa khamsa sahabi. Ya. Ini tulisannya kecil. Kata Rasulullah SAW, semoga Allah membuat cerah wajah seseorang yang mendengar sabdaku, lalu dia ingat dan dia hafal dan dia sampaikan, ya. Dan bisa saja seorang pembawa fikih disampaikannya kepada orang yang lebih paham daripadanya, ya. Ini dalam hadis ini Rasulullah SAW mendoakan orang yang menghafal hadis Rasulullah SAW, memahaminya, ya, dan menyampaikannya kepada orang yang lainnya. Qala Ibnu Qutaibah berkata, walau lam yakun fi fadlil ilmi illa hadza wahdahu lakafa. Seandainya ya dalam keutamaan ilmu tidak ada kecuali hadis ini, maka ini sudah cukup. Kata Rasulullah, semoga Allah, ini doa Rasulullah ya, semoga Allah SWT membuat berseri-seri wajah seseorang yang dia mendengar sabda Rasulullah SAW, mendengar hadis Rasulullah SAW, lalu dia ingat. Ini keutamaan menghafal hadis Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW ya mendoakan agar wajahnya ceria. Makanya para ulama yang mereka ahli-ahli hadis, wajah mereka bersinar-sinar ya. Lalu dia hafal, dia ingat, lalu dia sampaikan kepada orang lain. Ya diajarkan kepada orang lain. Maka ya kata Rasulullah SAW, bisa saja orang yang membawa ilmu, dia bawa kepada orang yang lebih paham darinya. Karena ada orang yang menghafal saja, dia tidak memahami dengan pemahaman yang mendalam suatu hadis, tapi dia sampaikan kepada orang yang lebih paham daripada dia. Ya, Ibnu Qutaibah mengatakan hadis ini naddarallahu imra'an, seandainya terkait dengan keutamaan ilmu tidak ada hadis kecuali hadis ini, maka itu saja sudah cukup ya. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a liman sami'a kalamahu wa wa'ahu wa hafizahu wa ballaghahu. Karena sesungguhnya Nabi SAW telah berdoa untuk orang yang mendengar sabda beliau, mengingatnya dan juga menghafalnya dan menyampaikannya. Ini Rasulullah SAW yang mendoakan. Rasulullah mendoakan kebaikan berupa keceriaan wajah, keindahan wajah. Siapa itu? Orang yang mendengar sabda beliau, mengingatnya, menghafalnya, mencatatnya, ya, mendokumentasikannya, lalu menyampaikannya kepada orang lain. Kemudian hadis yang ke-10 tentang keutamaan ilmu. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, hadithu anni walau ayah.
yaitu sampaikanlah oleh kalian dariku walaupun satu ayat. Rawahul Bukhari. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, wa hadza fihi al-amru bi nashril ilmi wa bathihi fin nasi wa husulin naf'i lin nasi bisababihi. Dalam hadis ini terdapat perintah untuk menyebarluaskan ilmu, untuk menebarkan ilmu di tengah-tengah manusia, wa husulin naf'i lin nasi bisababihi, dan tercapainya manfaat bagi manusia dengan sebab ilmu. Walau lam yakun fi tablighil ilmi anhu sallallahu alaihi wasallam illa husulu ma yuhibbuhu lakafa bihi fadla. Seandainya dalam menyampaikan ilmu dari Rasulullah SAW tidak terjadi kecuali terjadinya apa yang disukai oleh Rasulullah SAW, lakafa bihi fadla, maka itu sudah cukup sebagai keutamaan. Wa ma'lumun annahu la syai'a ahabba ila Rasul sallallahu alaihi wasallam min isalihi al-huda. Dan sudah diketahui tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Rasulullah SAW melebihi kecintaan beliau kepada menyampaikan petunjuk kepada semua manusia. Fal muballighu anhu sa'a fi husuli mahabbihi. Orang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW, sesungguhnya dia telah berusaha untuk memperoleh kecintaan Rasulullah SAW. Dalam hadis balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, itu ada perintah untuk menyebarluaskan ilmu, perintah untuk menyampaikan ilmu, perintah supaya manfaat ilmu ini tersebar di tengah-tengah manusia. Seandainya dalam menyampaikan ilmu tidak ada keutamaan selain keutamaan bahwa hal tersebut dicintai oleh Rasulullah SAW, itu sudah cukup. Apa yang paling dicintai oleh Rasulullah? Yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah menjelaskan petunjuk kepada semua umat manusia, menjelaskan ilmu ini, agama ini kepada semua manusia. Itu paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka orang yang menyebarkan ilmu ini, maka sejatinya dia menyebarkan sebab datangnya kecintaan dari Rasulullah SAW. Kemudian wa min fadli ilmi taqdimu sahibil ilmi fil wilayatid diniyah. Di antara bentuk keutamaan ilmu adalah didahulukannya orang yang memiliki ilmu untuk menduduki jabatan-jabatan yang terkait dengan keagamaan. Kahadis ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi rawah Muslim. Seperti hadis yang mengimami suatu kaum adalah yang paling fasih bacaannya terhadap Al-Qur'anul Karim. Wa hadza yadullu fi syarafil ilmi wa fadlihi. Ini menunjukkan kemuliaan ilmu dan keutamaannya. Wa anna ahlahu hum ahlut taqaddum ilal maratibid diniyah. Dan yang memiliki ilmu adalah orang yang pantas didahulukan dalam masalah kedudukan terkait dengan agama. Di antara yang menunjukkan keutamaan ilmu adalah terkait dengan jabatan-jabatan keagamaan. Jadi imam, jadi khatib, jadi pengajar, jadi qadhi, jadi hakim. Siapa yang dipilih untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut yang penting dalam kehidupan kita ini? Jadi mufti. Yang dipilih adalah orang-orang yang berilmu untuk jadi imam solat saja. Apakah semua orang bisa? Tidak semua orang boleh jadi imam. Kalau jadi makmum siapa saja bisa. Tapi jadi imam tidak, harus terpilih orang-orang yang paling fasih bacaannya, yang paling tahu tentang hukum-hukum salat jamaah. Oleh sebab itu kata Rasulullah, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang paling mengetahui Al-Qur'an lah yang berhak untuk dijadikan imam suatu kaum. Ini menunjukkan bagi kita bahkan jangankan imam, orang yang berdiri di belakang imam, Rasulullah SAW ajarkan kepada kita seharusnya juga orang yang berilmu. Untuk jadi orang yang dekat dengan imam saja disyariatkan orang yang berilmu. Karena akan terjadi hal-hal yang tiba-tiba terhadap imam, maka orang di belakangnya bisa menggantikan. Atau imam lupa ayat-ayat tertentu yang di belakangnya bisa membukakan ingatan imam . Inilah beberapa keutamaan ilmu dari Al-Qur'anul Karim dan dari sunnah Rasulullah SAW. Untuk apa kita bahas? Supaya kita bersemangat untuk menuntut ilmu. Banyak orang yang dulunya bersemangat untuk menuntut ilmu, kemudian terjadi futur dalam dirinya. Enggak bersemangat lagi, enggak hadir lagi di majelis ilmu, enggak mau lagi akrab dengan ustaz, dia menjauhi para ustaz. Kemudian juga enggak mau baca kitab-kitab ulama, juga tidak mau mendengarkan video-video para ulama yang menjelaskan tentang ilmu. Ada juga sebagian orang yang merasa ilmunya sudah banyak sehingga dia tidak mau menuntut ilmu lagi. Padahal ilmu itu kalau sudah merasa seseorang banyak ilmunya, maka disitulah awal dari kesombongan dalam dirinya. Ilmu kita ini sedikit. Begitu banyak masalah-masalah agama yang tidak kita ketahui. Sehingga kita terus belajar.
dalam kehidupan kita ini. Tidak ada kata pensiun untuk menuntut ilmu. Dari sekolah orang bisa pensiun, ya, tapi dari ilmu tidak. Sepanjang kehidupan itulah masa kita menuntut ilmu. Dan terlalu banyak ilmu ini yang belum kita pelajari. Sehingga kita mesti berusaha untuk menuntut ilmu. Sebagaimana kita setiap hari berusaha untuk mengumpulkan harta benda, sebagaimana kita setiap hari berusaha untuk mengumpulkan ya materi, maka seharusnya dengan ilmu pun demikian. Kalau kita dalam satu hari tidak mendapatkan uang, seseorang akan ya susah hidupnya, gelisah hidupnya. Demikian pula harusnya dengan ilmu. Ya, jangan sampai lewat satu hari tanpa ada ilmu baru yang kita yang kita kuasai. Demikian yang bisa kita baca dari 45 keutamaan ilmu karya Syekh Sultan Al-Umari hafizahullah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menempuh jalan menuntut ilmu. Ingat bahwa menuntut ilmu itu adalah jalan kita untuk memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.